Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga baik-baik ya. Kali ini, perkenalkan, saya Siti Fatimah Azahra dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Fisika Universitas Sriwijaya. Kali ini, saya akan membahas tentang hakikat manusia dan ilmu pendidikan. Oke, here we go. Baiklah, untuk pengertian hakikat manusia yaitu seperangkat gagasan atau konsep yang mendasar tentang manusia dan makna eksistensi manusia di dunia. Aspek-aspek hakikat manusia antara lain berkenaan dengan asal-usulnya, struktur metafisiknya, serta karakteristik dan makna eksistensi manusia di dunia. Contoh, manusia sebagai makhluk individual, sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk berbudaya, sebagai makhluk susila, dan sebagai makhluk yang beragama. Pada aspek-aspek hakikat manusia itu terdapat 7 bagian. Yang pertama, manusia sebagai makhluk Tuhan, di mana manusia adalah subjek yang memiliki kesadaran dan penyadaran diri. Karena itu, manusia adalah subjek yang menyadari keberadaannya. Terdapat 2 pandangan filsafat yang berbeda tentang asal-usul alam semesta, yaitu yang pertama evolusionisme dan yang kedua kreasionisme. Menurut evolusionisme, alam semesta menjadi ada bukan karena diciptakan oleh sang pencipta atau prima causa, melainkan ada dengan sendirinya. Alam semesta berkembang dari alam itu sendiri sebagai hasil evolusi. Sebaliknya, untuk kreasionisme menyatakan bahwa adanya alam semesta adalah sebagai ciptaan suatu creative cause atau personality yang biasa kita sebut sebagai Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, manusia sebagai kesatuan badan roh. Masalah lain yang dinyatakan dan dipikirkan manusia khususnya oleh para filsuf yakni berkenan dengan struktur metafisik manusia. Terdapat 4 paham mengenai jawaban atas masalah tersebut, yaitu materialisme, idealisme, dualisme, dan paham yang menyatakan bahwa manusia adalah kesatuan badan roh. Pada paham materialisme yang menyatakan bahwa manusia merupakan bagian dari alam semesta sehingga manusia tidak berbeda dari alam itu sendiri. Lalu untuk paham idealisme yang menyatakan bahwa esensi diri manusia adalah jiwanya atau spiritnya atau rohaninya. Sedangkan untuk paham dualisme yang menyatakan bahwa esensi diri manusia terdiri atas 2 substansi, yaitu badan dan jiwa. Yang ketiga, yaitu manusia sebagai makhluk individu, di mana manusia sebagai individu atau sebagai pribadi merupakan kenyataan yang paling real dalam kesadaran manusia. Sebagai individu, manusia adalah satu kesatuan yang tak dapat dibagi, memiliki perbedaan dengan manusia yang lainnya sehingga bersifat unik dan merupakan subjek yang otonom. Dan yang keempat yaitu manusia sebagai makhluk sosial, di mana manusia adalah makhluk individual, namun demikian ia tidak dapat hidup sendirian, tak mungkin hidup sendirian, dan tak pula hidup hanya untuk dirinya sendiri. Yang kelima yaitu manusia sebagai makhluk berbudaya, di mana manusia memiliki inisiatif dan kreatif dalam menciptakan kebudayaan, hidup berbudaya, dan membudaya. Yang keenam yaitu manusia sebagai makhluk susila, di mana manusia sadar akan diri dan lingkungannya, mempunyai potensi dan kemampuan untuk berpikir, berkehendak bebas, bertanggung jawab, serta punya potensi untuk berbuat baik. Dan yang terakhir yaitu manusia sebagai makhluk beragama, di mana keberagaman menyiratkan adanya pengakuan dan pelaksanaan yang sungguh atas suatu agama. Manusia memiliki potensi untuk mampu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Untuk poin yang berikutnya yaitu hubungan hakikat manusia dengan pendidikan, di mana akan membahas asas-asas keharusan atau perlunya pendidikan bagi manusia. Dan yang pertama yaitu manusia sebagai makhluk yang belum selesai, di mana manusia tidak mampu menciptakan dirinya sendiri. Beradanya manusia di dunia bukan pula sebagai hasil evolusi tanpa penciptanya, sebagaimana diyakini penganut evolusionisme, melainkan sebagai ciptaan Tuhan. Dan yang kedua yaitu tugas dan tujuan manusia adalah menjadi manusia.
Dalam konteks ini dapat dipahami bahwa manusia hidup di dunia dalam keadaan belum tertentukan menjadi apa atau menjadi siapa dirinya. Karena itu merupakan aspek-aspek hakikat manusia yang pada dasarnya merupakan potensi sekaligus sebagai tugas yang harus diwujudkan oleh setiap orang. Dan yang ketiga yaitu perkembangan manusia bersifat terbuka, di mana manusia dilahirkan ke dunia dengan mengemban suatu keharusan untuk menjadi manusia. Ia diciptakan dalam susunan terbaik dan dibekali berbagai potensi untuk menjadi manusia. Dan poin yang berikutnya yaitu asas-asas kemungkinan pendidikan. Itu ada 3, yaitu asas potensialitas, di mana berbagai potensi yang ada pada manusia yang kemungkinan ia akan mampu menjadi manusia, tetapi untuk itu memerlukan suatu sebab, yaitu pendidikan. Contohnya adalah aspek kesusilaan. Manusia diharapkan mampu berperilaku dengan norma-norma moral dan nilai-nilai moral yang diakui. Dan yang kedua yaitu asas dinamika, di mana manusia selalu aktif baik dalam aspek fisiologik maupun spiritualnya. Jika ditinjau dari sudut pendidikan dilakukan dalam rangka membantu manusia atau peserta didik agar menjadi manusia ideal. Dan yang ketiga yaitu asas individualitas, di mana individu antara lain memiliki kesendirian atau subjektivitas. Ia berbeda dari yang lainnya dan memiliki keinginan untuk menjadi seseorang yang sesuai keinginan dirinya sendiri. Untuk pendidikan, martabat dan hak asasi manusia itu terdapat 2 bagian. Yang pertama itu pendidikan sebagai humanisasi, di mana hakikat tugas dan tujuan hidup manusia tidak lain adalah menjadi manusia. Dalam konteks ini, maka pendidikan dapat didefinisikan sebagai humanisasi atau upaya memanusiakan manusia, yaitu upaya dalam rangka membantu manusia atau peserta didik agar mampu hidup sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Dan yang kedua yaitu pendidikan dan hak asasi manusia, di mana hak asasi manusia merupakan hak-hak alamiah yang tidak dapat dicabut karena ini adalah karunia Tuhan. Semua orang diciptakan sama. Setiap orang dikarunia Tuhan dengan hak-hak tertentu yang tidak dapat dicabut. Hak-hak tersebut antara lain hak hidup, hak kebebasan, dan hak pengejaran kebahagiaan. Di samping itu, hak asasi meliputi kebebasan berbicara, kebebasan beragama, kebebasan berkumpul dan berserikat, pelindungan yang sama di depan hukum, dan hak atas proses sewajarnya, dan pengadilan yang jujur sebagai prinsip. Pelindungan hak-hak asasi manusia diterima secara luas. Ini tertuang dalam konstitusi tertulis di seluruh dunia, serta dalam piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa hakikat manusia adalah seperangkat gagasan atau konsep yang mendasar tentang manusia dan makna eksistensi manusia di dunia. Terdapat 5 asas antropologis yang mengimplikasikan kemungkinan manusia untuk dapat dididik, yaitu asas potensialitas, asas sosialitas, asas individualitas, asas moralitas, dan asas dinamika. Dan yang ketiga yaitu pendidikan sebagai humanisasi atau upaya memanusiakan manusia, yaitu upaya membantu manusia untuk dapat bereksistensi sesuai dengan martabatnya sebagai manusia. Demikianlah yang dapat saya sampaikan terkait materi hak asasi manusia dan ilmu pendidikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Dan untuk sumbernya saya tulis di bawah kolom chat komentar atau di kolom diskusi. Terima kasih sudah mendengarkan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.